Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilowati, NIM 11201050, kelas HKID. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dalam ilmu kalam mengenai pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Ahmad Han. Yang pertama, biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di sebuah dusun di delta Sungai Nil pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah Khairullah, adalah warga desa Muholat Nasr, dan ibunya bernama Junainah yang mempunyai silsilah dengan keturunan Umar bin Khattab. Keluarga yang hidup dalam kesederhanaan, namun tetap taat dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Beliau pendidikannya diawali dengan cara membaca dan menulis yang diperoleh dari orang tuanya. Selanjutnya, ia belajar Al-Quran pada seorang hufadz dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 2 tahun. Ia dapat menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Pada tahun 1279, ia dikirim oleh orang tuanya ke Tanta untuk meluruskan bacaannya di Masjid Al-Ahmadi. Tetapi semasa belajar di masjid tersebut, beliau merasa tidak puas karena sistem pengajarannya kurang memadai. Pada tahun 1866 Masehi, ia dinikahkan. Setelah 40 hari dari pernikahannya, beliau diperintahkan oleh orang tuanya untuk kembali ke Tanta. Di tengah perjalanan menuju Tanta, ia berubah niat menuju desa Hanisah Urin, tempat kerabat dan keluarganya. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Dan di usia 32 tahun, di tahun 1872, Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Di tahun 1879, beliau diangkat menjadi pengajar di Dar Ulum. Tetapi hal ini hanya berlangsung setahun sebab ia dipecat tanpa alasan yang jelas. Tahun 1880, ia diangkat menjadi pemimpin majalah resmi Al-Wajdi Al-Mishiriyah. Selanjutnya, tahun 1882, ia diusir dari Mesir atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Urabi Pasha. Di tahun 1884, untuk bergabung dengan Jamaluddin Al-Afghani, bersama Al-Afghani ia membentuk organisasi Al-Urwah Al-Wusqa. Di tahun 1885, ia kembali ke Beirut, sedangkan Al-Afghani menuju Persia. Di Beirut, ia berkonsentrasi pada ilmu dan pendidikan. Ia mengajar logika, ilmu tauhid, sejarah Islam, dan fikih. Dan di tahun 1889, beliau diizinkan untuk memasuki Mesir, setelah kemudian ia diangkat menjadi penasihat Mahkamah Tinggi. Tahun 1899, kepadanya dipercayakan menduduki jabatan keagamaan tertinggi Mesir. Kemudian di tahun 1905, beliau wafat. Pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh diantaranya yaitu mengenai tentang kekuatan akal, fungsi wahyu, paham kebebasan dan fatalisme, sifat-sifat Tuhan, kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, ayat antropomorfisme, melihat Tuhan, firman Tuhan. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan di dalam makalah. Kemudian dari biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, salah satu kota tua bersejarah di Punjab tahun 1876. Nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir. Ia meninggal dunia di Lahore 21 April 1938. Ayahnya yang pegawai negeri kemudian menjadi pedagang, merupakan seorang muslim yang soleh dengan kecenderungan kepada tasawuf. Pemikiran dari Muhammad Iqbal. Dalam pandangan Muhammad Iqbal, Islam mengejarkan dinamisme
yang di dalamnya terdapat dinamika gerak. Selanjutnya, Iqbal menekankan bahwa konsep Islam mengenai alam adalah dinamis dan senantiasa berkembang. Gerak yang dinamis itulah yang menjadi titik sentral perubahan yang terdapat di tengah alam semesta. Secara tegas, Iqbal mengatakan bahwa intisari hidup adalah gerak, hukum hidup ialah mencipta. Menurut Iqbal, gerak alam yang selalu berubah adalah keniscayaan yang dapat dijadikan pengajaran bagi orang-orang berakal. Sementara itu, Al-Quran mendorong dengan sangat kuat agar akal digunakan untuk membaca tanda atau ayat yang ada di tengah alam semesta. Pemikiran-pemikirannya yaitu tentang hakikat teologi, pembuktian Tuhan, jati diri manusia, dosa, surga, dan neraka. Selanjutnya yaitu tentang biografi tentang Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan dilahirkan di Delhi pada tanggal 17 Oktober 1817 dan menurut keterangan berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya Mir Muttaqi adalah seorang pemimpin agama dan karena keturunan Syed, maka ia juga memperoleh pengaruh besar dan sangat dihormati oleh Raja Mongol pada waktu itu, Akbar Shah II. Adapun kakeknya, Syed Hadi, adalah seorang panglima perang yang di kemudian hari diberi kedudukan agamis semi hakim oleh Kaisar Mongol yaitu Zaman Al-Mahir II. Kedudukan ayah dan kakeknya menjadikan masa kecil Syed Ahmad Khan dilalui dalam kesenangan dan kecukupan. Tetapi dengan wafatnya kakeknya, kekayaan keluarga mulai menurun. Pada tahun 1838, ayahnya meninggal dan keuntungan hasil tanah yang diperuntukkan baginya oleh pemerintah mulai hilang atau mulai dikurangi. Syed Khan yang masih muda itu mulai mencari penghidupannya sendiri. Pemikiran dari Ahmad Khan yaitu bahwa pandangan Syed Ahmad Khan mengenai hukum alam atau sunatullah tidaklah sama dengan paham kealaman di barat atau naturalisme barat, yang mana di barat mengenai hubungan Tuhan dengan manusia itu dilaksanakan hubungan arloji dengan pembuatannya. Tuhan tidak ada campur tangan dalam segala hal yang terjadi, sedangkan dalam pandangan Syed Ahmad Khan, Tuhan memang menciptakan hukum alam sesuai tabiatnya dan berjalan sesuai hukum tersebut. Namun, tidak menghilangkan keyakinan bahwa Tuhan yang mengatur semuanya, walau Tuhan telah menciptakan hukum sunatullah sejak azali. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.